Apakah kita si bungsu? Mungkin bukan. Apakah kita si sulung? Mungkin iya. Yang Tuhan mau si sulung ini ngerti. Ketika si bungsu pulang, dia mendengar ada bunyi-bunyian pesta, ada orang yang nyanyi-nyanyi, ada suara musik, dan hamba-hambanya warawiri bawa makanan. Si sulung bertanya kepada salah satu hamba, ada apa ini? Ada pesta. Adikmu pulang. Dia marah. Harusnya si sulung, aku yang dipestakan, bukan si bungsu. Lebih marah lagi. Karena yang dipestakan itu si bungsu dengan anak lembu tambun. Kalau dipestakan dengan anak kambing, nggak masalah. Karena lembu tambun itu piala. Itu penghargaan tertinggi. Dia pengen itu. Itu yang jadi masalah. Coba lihat. Itu kesalahan terbesar si sulung. Jebakan ini serius. Kalau nanti ada tamu dan tinggal di gereja ini, dia berada dari kota lain. Dia di sana seorang worship leader yang diurapi. Dia datang ke sini dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, yang orang duduk, yang berdiri di sini, gimana hatinya? Wih, ada yang lebih hebat dari aku, lebih diurapi. Kalau di sini, waduh, sainganku muncul. Itu si sulung. Ketika si bungsu datang, dia menganggap si bungsu itu saingan. Itu jebakan dalam pelayanan. Gereja hancur karena ada persaingan. Gereja hancur karena ada iri hati di dalam. Gereja hancur karena ada kubu-kubu di dalam gereja. Dan pada saat itu terjadi, Roh Kudus tidak lagi tinggal di gereja itu. Setiap kali ada persaingan, Roh Kudus tidak pernah mau tinggal. Pengurapan Tuhan dicurahkan pada orang-orang yang bersatu. Bersatu itu bukan berarti nggak ada konflik. Bersatu itu bukan berarti nggak ada perbedaan. Bersatu itu bukan berarti nggak ada yang menyebalkan. Pasti ada yang menyebalkan. Pasti ada yang menjengkelkan, pasti. Tapi gereja yang ngerti tujuan dan ngerti hati Tuhan, yang menyebalkan tidak menyebalkan dalam hati. Yang menjengkelkan tidak menjengkelkan, karena ada tujuan yang lebih besar dari semua yang terjadi di sekitar kita. Si sulung ini harusnya ketika papahnya ngomong gini, nah, kamu tinggal dengan papa. Harusnya si sulung, aku ngerti Pak. Aku ngerti hati papa. Aku tahu kerinduan papa. Aku tahu apa yang menjadi kebutuhan papa. Apa yang papa punya adalah punyamu. Apa yang papa miliki adalah milikmu. Itu apa artinya? Itu bukan berbicara tentang harta benda, tetapi kapasitas ayah juga harus menjadi milikmu. Kamu harus punya kapasitas ayah. Si sulung kebanyakan problemnya seperti Kain dan Habel. Si sulung gak suka kalau lihat Habel persembahannya diindahkan Tuhan, dan Kain mengajaknya kepada adiknya, mari kita pergi ke ladang. Ketika adiknya berjalan di depan, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain mengambil batu dan berkata, Habel, lihat kakak. Langsung dipukulnya. Nggak satu kali, 2 kali, sampai Habel tergeletak. Kakak, apa yang kakak lakukan? Dia nggak jawab, tapi batunya dipukulkan terus sampai nggak bersuara lagi. Darahnya ada di batu,
Darahnya ada di tangan, darahnya ada di wajahnya, ada di badannya. Anak itu mati. Dan dia sembunyikan mayat Habel dengan semak-semak dan rumput-rumput. Dan dia pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi dengan Kain ini? Dia nggak suka kalau ada orang lain lebih baik dari dia. Gereja hancur dengan roh Kain. Gereja hancur dari dalam karena ada persaingan. Itu yang dilakukan oleh si sulung.